enak loh. Linear banget. Enak. Iya deh, tadi kayak ngerem deh, gue kira lo nginjek rem. Enggak. Jadi gue kayak kalau mau ngerem gini aja set. Iya, tuh ngerem tuh. Oh, oke. Dan tadi rekornya ada di berapa, Adli? 38 km per liter. 38,3 guys. Halo Alexer, selamat datang kembali di YouTube channel Alex Indonesia. Kali ini yang akan membawakan acara adalah hostnya gua, Bom, ya. Dan ini ada Fadli. Kita lagi di mana nih Dili sekarang? Di acara test drive Media Drive Daihatsu Rocky Smart Hybrid, dan kita juga mau nyobain juga Daihatsu Rocky Facelift yang baru aja launch kemarin nih. Oke, jadi kan kemarin di Gia sudah sempat pada lihat kan ada Rocky Hybrid. Nah kali ini kita dikasih kesempatan untuk nyobain langsung Dan lumayan lama loh katanya nyobainnya. Betul, dan ini kita akan langsung nyobain di mana tuh fiturnya apa aja. Karena kemarin di Gias mungkin dijelasin rasanya gimana, iritnya seperti apa, terutama kalau mobil hybrid itu kan lebih ke efisiensi bahan bakar ya. Betul. Jadi serunya kayak apa, nanti kita lihat aja, tonton sampai habis. Dan gak lupa kita sekarang tuh mau informasiin lagi ada di PIK 2 ya. Acara ini tuh berlangsung di PIK 2, lebih tepatnya di depan Lucy on the Beach. Ya, ini tempatnya keren banget, Chill banget. Pokoknya seru banget sepertinya ke depannya, makanya jangan lewatin atau skip video ini. Stay tune. Jadi untuk mesinnya Rocky Hybrid ini dia lebih kepada ke mesin hybrid seri. Jadi mesin hybrid seri itu adalah mesinnya itu tidak terkoneksi langsung ke ban atau penggeraknya. Jadi dia itu full digerakkan oleh motor listriknya. Jadi kegunaan mesin ini adalah lebih kepada hanya untuk genset atau mengisi daya baterai yang ada di dalam mobil ini. Ya, jadi mesin yang di dalam Rocky Hybrid itu adalah berkode WA-VX. Jadi sebenarnya mesinnya itu sama dengan Rocky 1200 cc yang bensin non hybrid. Cuma sebenarnya dia memiliki jenis mesin Atkinson cycle. Kalau yang mesin bensin biasa itu cycle auto. Nah, ini tuh mesin Atkinson cycle yang diberikan sistem hybrid. Ya, jadi sistem hybrid di Rocky Hybrid itu cukup unik ya. Nih, boleh kita lihat langsung di sini. Ya, jadi kita bisa lihat di dalamnya. Dalamnya itu ada modul baterai ya. Modul baterainya memang terlihat cukup kompak ya untuk seukuran mobil hybrid gitu ya. Dia itu memiliki kapasitas baterai 0,74 kWh. Memang terlihat kecil, cuma kan memang kegunaannya untuk menggerakkan motor listrik. Dan untuk ngecasnya sendiri dia pakai mesin bensin berkode WA-VX tersebut. Jadi buat kalian yang pengen merasakan sensasi naik mobil listrik tapi tidak perlu repot-repot ngecas, atau mungkin kalian tinggalnya di tempat-tempat yang agak sedikit jauh dengan SPKLU, atau mungkin memang kalian ingin membawa mobil ini untuk road trip yang jauh ke Sumatera, ke Bali dan lain sebagainya, dan tidak mau ngerasa punya miles anxiety ya kayak kita pakai mobil-mobil listrik gitu. Nah, Rocky Hybrid ini jadi pilihan yang tepat banget nih buat kita semua. Dorong aja lah. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ikutin challenge-nya dari Daihatsu Rocky Hybrid. Ini kita satu grup tuh ada 4 orang dalam mobil ya Dli ya. Iya. Halo, nah yang ini tuh yang bawa sekarang Fadli. Tunggu bawa bareng aja. Udah. Oke. Sengaja nggak dinyalain dulu nih. Iya. Nyalain dulu. Boleh dibuka dulu kacanya. Oke, siap. Start boleh ditutup lagi. Siap. Oke. Ini sekali gue mati, AC-nya nggak bisa dinyalain. Nggak bisa. Jadi kita tuh akan ada challenge irit-iritan guys. Jadi salah satu yang bikin irit kan kalau kita nggak pakai AC, makanya di sini biar fair tempat AC-nya tuh dimatiin ya dulu ya, dilakban ditutup biar kita nggak curang. Oke. Ya, ini mobil belum nyala ya, baru baru di onin aja biar bisa. Ini ada teman-teman dari media lain di belakang. Saya hai. Halo. Ini juga gue nyalain. Cuman kita tuh rada hopeless untuk menang irit-iritan karena bobot kita di sini di total tuh mungkin berat banget guys. Gitu. Berat banget kayaknya. Iya. 500 dapat deh. Ada curiga nih. Ya kita bismillah aja. Settingan ini.
Tapi seru sih ini. Ada beberapa challenge yang dia. Tadi apa aja? Tadi ambil tuh nggak sempat foto, udah sempat foto belum? Ya, ada apa aja tadi? Irit-iritan, terus nanti ngetes adasnya juga. Terus habis itu ntar kayak ada halangan kita harus ngerem, terus ntar irit-iritan pokoknya. Terus ya malah aku kurang kopi yang belanja tadi ngapain? Kalau yang belanja itu kita pakai bukan hybrid, Oh, nggak pakai yang pakai hybrid. yang satu nanti. Oh. Yang belanja itu Pakai biasa ya? iya, yang biasa. Yang ini yang baru lalu apa namanya? Iya, pakai yang Klakson. Rason. Oke. Nah, tentunya kita akan membuka rangkaian test drive sesi kedua. Boleh dinyalain. lain. Bukan. Garuda. Ready klakson. Oke. Ready. Dari ini sepeda ini kita matiin dulu ya, Mas. Ya. Nanti setelah fuel consumption boleh coba dulu. Thank you. Oke. 2025 sesi kedua. Langsung maju aja, boleh maju. Nah, ini dia. Bunyikan klaksonnya. Nah, cakep. Start guys. Ya, biar irit. Biar irit. Harus Kita tutup semua. tutup biar apanya dulu kenapa harus ditutup nih? Nanti ada namanya coefficient of drag yang bikin mobilnya jadi lebih boros. Kalau jendelanya dibuka. Oke, itu tadi salah satu tips dari Fadli gimana caranya kita tetap irit dengan mobil. Jadi kaca jangan dibuka-buka guys. Jadi aeronya nggak bener ya Dli ya. Betul, ini gua nggak ngerem. Ya. Oke, jadi for the context pertama tuh kita adalah tim-tim dari media yang ada di batch 2 gitu. Sebelumnya tuh di pagi hari udah ada dari tim media-media lain untuk test drive ini. Dan tadi rekornya ada di berapa Dli? 38 km per liter. 38,3 38,3 guys. Itu setara dengan Mio gue sih. Iritnya. Iya benar. Kayak Iya. Vario juga segitu tuh. Vario juga segitu. Bayangin lu naik mobil tapi bahan bakarnya bisa seirit motor gitu. Oke, coba kakinya disekolahin Fadli. Iya, dia 50. Justru Iya. malah kalau 30. 30 jadi berat banget ya. Ah. Oke. Tapi memang rata-rata memang harus segitu ya, Pak. Iya, 40. Yang kayak gini nih berat banget nih. Ini tadi rekomendasinya kita bawa biar irit itu ada di 50 sampai 60 ya, Dli. Iya. Gitu. Cuman kan depannya nggak nyampe 50. Jadi sistemnya kan kalau si Rocky hybrid ini udah beneran full hybrid gitu. Dalam artian tuh yang ngegerakin roda mobilnya tuh emang si motor listriknya, bukan lagi dari mesin konvensionalnya. Bukan switch-switchan gitu loh. Ganti kadang pakai baterai, kadang pakai mesin, kan suka ada yang gitu ya. Dwi? Gila. Toyota gitu, Bay. Toyota gitu. Gitu, makanya ini udah full pakai baterai, pakai mesin listrik untuk perjalannya, otomatis dia ngambilnya dari baterai. Jadi Cuma jadi genset doang. betul, jadi mesinnya jadi genset doang gitu. Gensetnya Genzi apa sih? Ini ada indikator baterai juga loh. Ada tuh di tengahnya. Tuh di sini ada indikator baterainya. Setengah sekarang. Sekarang berapa? Setengah. Nah, Ya, berarti nanti lu akan merasakan tuh ketika engine konvensional. Tadi ada bunyi-bunyi, kenapa tuh dulu? itu lane keeping assist. Oh. Iya, lewat jalur ya. Oh. Jadi buat kawan-kawan yang suka pakai 2 jalur, pakai mobil ini akan lebih tertib. Betul. Tapi foto Sport pedal itu apa sih mas? Jadi regenerative braking-nya dihidupin. Regenerative braking itu bahasa orang awamnya apa nih? Kita kemana nih? tuh. Seru kita. Regenerative braking. Terkait Jadi apa tuh, berarti? ketika sebuah mobil ada Fadli itu kan bukan kena, gue deg-degan dia kayak nggak mau ngalah juga. Regeneratif itu kan ketika kita ngerem itu kan ada colornya kan, ada panasnya kan. Betul. Nah itu dimanfaatkan oleh teknologi yang punya mobil yang punya Buat baterai ngecas. itu untuk masukin energinya ke dalam baterai gitu. Itu makanya dia bilang tadi ini efisiensi kedua tuh loh. Betul. Jadi ketika mobil-mobil yang punya baterai itu kita pakai di kemacetan, di yang stop and go, itu dia akan lebih efisien ketimbang yang lewat tol. Betul. Tol itu kan minim kita ngerem kan, manteng aja. Nah itu dia akan terus pakai baterainya tanpa harus braking gitu. Nah ketika ini macet apa segala macam Cece tadi bilang juga bisa ngerem. Iya, maksudnya makin banyak rem, makin sering ngisi. Betul. Jadi itu di semua mobil elektrik. Nggak semua. Nggak semua. Ada
Di beberapa aja. Biasanya yang premium sih yang ada. Betul. Nah, ini kan ngerem nih gitu ini. Iya deh, tadi kayak ngerem deh. Gue kira lo nginjek rem. Enggak. Jadi gue kayak kalau mau ngerem gini aja set. Iya, tuh ngerem tuh. Oke. Jadi di sebelah sana, coba dikasih lihat dulu. Di sebelah situ tuh ada Tuh, di sebelah situ tuh. Bentuknya. SPDL, Smart Pedal. Ini lampu sennya lucu, Bom. Kenapa? Lampu sennya nggak mau yang model yang dicetak kiri gitu. Jadi gimana dia? Ya udah, ini balik lagi nanti. Misalkan kita ngasih sen kanan nih, set, ya dibalik lagi itu. Oh gini Li, maksudnya kalau mobil yang pada umumnya kan, yang mobil Jepang pada umumnya, lo klik ke bawah itu ada klek sama yang ini nggak ada. tengah. Ini nggak ada nih. Berarti kleknya nggak ada. Ntar, minta sen kiri ya. Tuh, klek tuh balik lagi dia. Mau ngebalikin ke tengahnya gini. Nah, Oh maksudnya tuh dia manteng terus, bukannya mode yang cuman sebentar ya? kalau mau dia cuma sebentar bisa setengah aja ngaruhnya. Nah, Oke. gitu. Kalau mobil itu kan dia naik ke atas Oh, ya. gue tahu. Jadi ini sebetulnya mirip kayak motor ya? Hah? Motor Iya, gitu kan? bener. Kayak motor kan? Bener, balik lagi ke Sennya motor tuh kan nggak balik ke tengah, Iya. Enggak balik ke tengah. iya kan? Iya nggak balik ke tengah ya. Nggak balik ke tengah kalau motor. Jadi, nah kalau misalkan mobil, lu ketika udah belok dia akan balik tuh sennya, nggak akan nyala kan? Nah ini kayak motor berarti. Iya kayak motor. Kelebihannya kenapa? Maksudnya kenapa dia harus disulap seperti itu? Lebih enak aja sih. Jujur lebih enak. Lebih. Jadi ibaratnya lu lebih punya full control ya? Iya. Gitu ya? Karena ininya di tengah terus. Oke. Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Bener Misalnya kita sih. coba kiri, salah. Bener ya? Bener. Oh nggak. Gue kira suruh ke situ. Nggak. Ini enak loh bener sen begini. Ternyata gue baru tahu. Enak. Sumpah spion ini enak banget sih, Bang. Kenapa? Spionnya kecil. Lebih kecil ini spionnya beda loh sama race Rocky yang biasa. Sama Rocky yang biasa. Ah, Itu buat parkir, Pak. Iya, ini tuh berarti yang sebelumnya nggak ada kan Nggak sih ada. tambahan ini nih? Nggak ada. Oh, itu ternyata keunggulan yang parking apa namanya? Bukan. Buat nge-trotoar tuh. Buat trotoar. Lurus. Kira-kira Minimum ini. kiri. Lupa gua. Tadi maksudku nih, gini. Ya dibilang kiri. Dia biasa bahkan kalau sama istri Oh, yang iya, gimana bener. yang ini yang Iya. situ kiri ya harus langsung, kalau nggak putar balik dia ngomong. Iya. Iya. Kalau nggak kodenya gini, seblak enak tuh langsung kiri kita. Iya, betul. Langsung kiri kita nggak bisa itu. Kalau nggak lewat dikit, Lewat dikit. udah nggak selera, nggak usah. Nggak usah. Sampai rumah. Betanya sampai rumah, Malah malah sampai rumah. Jadi sebetulnya para pria diwajibkan yang bawa mobil harus standby, tapi ingat tetap harus lihat-lihat, jangan sampai gara-gara seblak Anda menabrak mobil orang. tuh. Iya. Sini. Di 1,5. Ini satu dibutuhin. Jadi ini lagi. ada dari timnya. Sementara kita record dari MID ya. Oh ya. Oke, sekarang free lap buat cobain fitur. Oke. Mau tetap mas yang nyetir boleh, Mau boleh. gantian? Silakan. Setengah rute yang sama kayak tadi. Oke. Gue deh. Gua mau gantian. Ya udah. Oke guys, gantian. Sekarang gue yang nyobain. Tadi si siapa breakingnya ini mati ya, Bli? SPDL matiin aja. Tapi kalau lu mau nyalain ya bebas. Oh di sini ya? Iya, Sekarang di situ ada tulisan. Tapi ini klasternya banyak ini banget ya, informasi di MID-nya banyak banget ya. Banyak banget emang. Asli deh. Tapi enak kan? Enak kan? Lebih solid sih, ini solid. Oke guys, jadi sekarang gantian yang bawa tuh gua, ya kan? Tadi tuh Fadli terhambat skillnya dengan irit-iritan yang harus kita capai. Sekarang coba kita gas ya, ini depan kita lumayan kosong, gas. 100. Gila. Enak loh. Enak loh. Linear banget. Enak. Coba rem rada mendadak dikit deh. Remnya juga enak loh. Ya jadi Nggak gini. lari-lari mobilnya. Betul, jadi itu yang gue tahu ya, karena dia udah disupport sama mesin Listriknya juga. listrik, otomatis pengeremannya pun nggak bisa kayak yang biasanya ya, Dli. Iya. Karena dia kan kuat. lebih instan gitu. Benar. Enak. Wah, gila sih. Ini harus segera sih. Segera apa nih, Pak? Reko. Jadi oke, memang kalau lo mobil listrik itu yang emang tiap hari lewat gage sangat-sangat butuh ya. Betul. Cuman kalau misalkan rumah lo nggak gage, ini solusi sih. Apalagi ya soalnya kalau mobil listrik itu memang peruntungannya buat orang yang tiap hari pakai Benar. mobil. Kalau ya nggak pakai misalnya seminggu Sayang. sekali. Sayang. Ini mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali aman aja. Dan kalau keluar kota enak, nggak perlu Betul. mikirin ngisi bensin. Nggak perlu. Ngisi listrik, sorry. Kita bawa SPKLU berjalan. Benar, kiri.
Oke, kita kasih kiri. Cobain ya. Diingetin Oke, lagi. diingetin. Jadi buat kaum tengah-tengah lain nih bisa banget nih di sini dibenerin. Iya. Oke, apalagi di fitur radiator itu. Oh, dia ada heaternya, coy. Ada heater. Iya, jadi enak ini. Nah, jadi sebenarnya gini, guys, kalau Kalau dong, kameranya coba dong. kalau di Rocky sama di Race yang lama, ya bukan yang lama, sorry, yang non hybrid itu dia nggak ada heaternya. Jadi kadang tuh ngerasa nggak sih kalian yang punya Rocky atau Race itu AC-nya terlalu dingin kadang-kadang. Jadi mau disetel 23, 22 tuh kayak nggak ngaruh, kayak aduh dingin banget, 25 dingin banget. Nah itu kenapa? Karena dia nggak ada climate controlnya tuh nggak ada heaternya. Nah jadi sebenarnya kalau climate control ada heaternya, dia itu di mix antara udara heater yang dari radiator di mix sama udara dingin, dan dia memang benar-benar menghasilkan suhu. Oke, kita setel 24 derajat, ya udah itu 24 derajat gitu loh. Kalau yang di Race sama Rocky sebelumnya itu kan dia nggak ada heater, jadi ya udah dia cuma mainin katup ekspansi AC doang. Jadinya tetap, makanya dingin banget. Maksudnya kalau kalian yang punya Rocky Race pasti kerasa itu AC dingin banget sih, parah. Memang kurangnya dia masih belum ada teleskopik sih, coba. Dia Tapi cuma tiltnya tilt bisa doang. nih, ya. Dia cuma tilt doang. Tiltnya bisa. Teleskopiknya enggak. Tapi segini kok udah aman sih di bawa mobil buat badan. Iya, tadi gue juga udah enak kok, walaupun bisa tilt doang, lumayan lah. Maksudnya, ya kita memang tidak bisa expect terlalu banyak ya untuk mobil harga segini gitu ya. Cuma, iya ini enak sih. Dan ini Tunggu, harganya 6. harga segini tuh berapa, Pak? 293.900.000. Oke guys, jadi kita ganti lagi supirnya, drivernya. Jadi kita tuh ada activity-nya gini nih. Ada stamp beberapa challenge yang harus kita kerjain. Ini ada beberapa checkpoint. Gue pikir tadi ya, parkir challenge ini tidak ditutup kameranya. Ternyata ditutup. Untung gantian bukan gua. Oke, sorry. Gue liatin mulu. Ini kameranya ditutup ya, aja nih. Gue nang rekamnya. Terus. Laki-laki lu mau ditambah ini lanjut. Ya, lewat sampai di nak tuh. Tiga di belakang lo rekan dia break. Oh, oke. Oh, udah. Ini kok udah nggak kelihatan bolanya. Nah, dah gue break ke bola. Enggak. Belum. Ini gitu. Gila. Kompetitif sekali Bapak ini. Udah kelihatan gue juga. Dah. Apa gue boleh ngomong dulu? Atau enggak? Boleh nggak sih kita ngomong batal? Boleh aja, kan udah. Gila. Oh, 1 menit. 11. Itu 11 sama. Ya. Harusnya 10 detik. Oh, ada waktunya. 11 cm. Oh, Ada waktunya. waktu. Iya. Ya. Padahal udah dikit ya, cuman kayaknya Tadi nggak ada. ternyata kita tidak dengar kalau ada waktunya, guys. Meskipun itu Ini kan nggak usah Sekarang ya? kalau udah ready aku aja yang nyekusin Mas. Oh, Saya iya. tinggal tunjukin aja nanti. Oke. Oh gitu. Ya. Oke. Suruh tunjukin. Pertama, Oke, ready 1 2 Ya, 3. 26,2 km per liter. Oke, itu average ya. average. Average-nya yang mana? Tunjukin. Apa Oh, drive? di sini. Driving range-nya di modenya. 245 km. Oke, next hybrid energy flow. Hebat energy flow tuh di sini. Bentar. Kalau mau skip nggak apa-apa. Nih. Oke, Ya. masuk. Eco indikator. Ini bawah sini. Sama yang di sini ada biasanya nyala kalau gitu. Yang mana nyalainnya gimana Mas? Bisa nggak? Nyalain. Eco indikatornya. Eko ini ke Coba dinyalain. Kalau mau next bisa juga. bentar dulu Pak. Nah, tuh Eko. Oke. Ya. Mantap. Pakai drive kan? Iya. EV mode-nya. EV mode. Oh, baterai status deh. Baterai status yang mana? Baterai status ini. Oke, baterai status. Ya. SPDL indikator. Ini. Oke. Tampilan MID yang mana? Tabrak ID semuanya. Enggak ada. Kita bisa ganti-ganti in modenya tuh di mana? Oh, mode ininya. Kayak settingannya. Di setting sini, di desain. Oke, Ya. betul. EPB indikator yang mana? EPB indikator ini yang P sama yang di sini. Oke, betul. Auto hold indikator. Auto hot itu pokoknya pencet ini deh. Oke. Iya, ya. Dia nyala ntar kan. Oke, gitu ya. Ya. Sebelah P itu loh. Terus ini udah. Tadi ada Udah ya? Udah. Tadi. Oke, sip. Sip, aman ya. Semua ya.
Ada waktunya lagi atau gimana? Ada waktunya tadi mas. Oh, oke. 1 menit 42 detik. Oke. Ya, ini apa? Demonstrasi salam cat gas gitu ya. Ya. Saya yang demo mas, saya yang driving. Oh iya. Jadi ini tesnya ngapain, Mas? Iya, jadi di Daihatsu itu kan ada beberapa fitur Smart Assist ya. Ya. Ini salah satunya collision warning. Ya. Saya akan simulasi collision warning. Jadi setelahnya ketika lagi driving, terus apa namanya, di depan ada potensi bahaya, misalkan nabrak ya mas ya. Ya. Nah dari drivernya itu nggak ada respon untuk menghindar, ngerem. Ya. Nah fitur collision warning itu dia akan bekerja ketika tidak ada respon dari pengendara sampai mobilnya benar-benar berhenti. Gitu. Buat fiturnya aktif ada 3 langkah sebetulnya. Pertama ada peringatan, ada warning bip bip bip. Terus dari drivernya belum ada respon menginjak rem, akan ada slow braking. Terus yang terakhir, ketika masih belum ada respon, mobilnya akan benar-benar berhenti, hard braking gitu ya. Hard braking ya. Hard braking. Oke. Sekarang kita coba. Nah ini ada ini nggak? Ada minimum atau maksimum speednya nggak, Mas? Maksimum speednya ada. Kemarin kita coba di kecepatan 7 itu masih udah aktif fiturnya, udah bisa bekerja. Nah di kecepatan 60 juga maksimum bisa. Ya. Oke, berarti di atas itu kita tidak berharap seperti itu kan? Betul. Itu memang harus driver ya. Betul. Karena memang Kenceng kan bahaya juga. kalau kenceng mungkin drivernya lebih aware ya. Ini kan ketika mungkin macet ya mas, Iya. macet, ngantuk, Ya, terus ya. nggak ada respon dari drivernya, Oke. fiturnya akan aktif. Sekarang kita coba di speed 10 ya mas ya. Saya akan terus gas tanpa injek rem. Oke, jadi ini Masnya tetap ngegas. Di depan tuh ada kayak mobil obstacle gitu, guys. Ini Ya mas ya. set, ini nggak direm sama sekali nih. Astagfirullahaladzim. Kaki saya mesti digas. Itu belum 10 loh. Untuk itu sudah. Aduh, leher gue sakit. Aman ya? Aman. Cuma saya masih gini. Sekali lagi, ketika berhenti ngerem, nah si remnya itu akan bertahan selama 1,5 detik. Kalau nggak jalan lagi. Kalau nggak mobilnya akan jalan lagi. Jadi, Tapi seharusnya yang ngantuk sih dengan rem kayak tadi. langsung bangun ya. Bangun sih. Langsung bangun ya. Sekarang Feedback ini mah. sekarang kita coba. Apa nih? Saya sekarang driving, terus saya nggak nginjek rem lagi ya. Oke. Ini nggak nginjek rem. Aduh, gue harus pegangan nih. Ini di depan. Mobilnya maju. Oke. Tapi mustahil kalau lo udah dibantuin. Iya, dibantuin ngerem sama nih mobil. Terus lo nggak ini kurang gitu. Mas, sekali lagi boleh. Ini sekali lagi. Sekali lagi oke lah. Nah, sekali lagi itu kita ngambil ekspresi. Tadi kan tadi kagak ada ekspresi soalnya. Kita dapat juga sih. Seru. ini wahana, guys. Kayak wahana X. Ini mungkin jaminan karena saya yang driving ya. Betul. Kalau yang tak mas, Iya, mungkin kalau kita semua yang bawa, mereka yang deg-degan mereka bukan ada kita. lemesnya, ada lemesnya. Ada lemesnya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, kita withdraw ya. Wah, gimana lu gini ya? Sakit sih. Tapi itu adalah salah satu fitur yang harus sakit. Kalau nggak sakit nggak bakal. Benar. Itu apa respon secepat mobil secepat mungkin dari fitur sistem DLC. Oke. Siap. Jadi gitu mas kira-kira demonstrasinya. Oke, OLXers, kita sekarang udah jadi passengers berdua Fadli, ya kan? Kita ngomongin kenyamanan duduk dulu ya di belakang sebagai penumpang. Tadi kita kan sibuk di depan waktu pakai Rocky Hybrid itu kita nyobain ngedrive-nya ya, maksudnya mengemudinya gitu. Nah ini sebetulnya kalau dari segi bentuk nggak ada beda ya, nih. Ini Fadli tuh tinggi banget guys. OLXers dia tuh tinggi banget dan ini gimana Li? Ini dengan konsumsi dengan orang depan itu 160 cm ya. Ini masih ada sisa sih. Walaupun ya sedikit ya. 2 jari doang. Cuma ya rata-rata orang Indonesia kan juga tingginya nggak setinggi gue juga kan. Jadi ini sih masih luas ya dan kaki gue bisa masuk ke tengah sini. Jadi nyaman kok dan ketinggian ininya paha gue tersangga sempurna sih. Jadi ya
Iya, sama sih gue. Oke. Jadi challenge pertama di mobil Cherokee facelift ini adalah kita harus ke sebuah La Riviera aja. gitu. Oke. Jadi cus kita nanti akan lihat aja di sana akan ada apa ya guys. Kita lihat petunjuknya. Lihat nanti. Oke, sambil menuju ke La La Riviera. Riviera, kita akan coba ngebahas tentang si mobil ini nih, si Rocky ini nih, gitu. Gimana, Pat? Nah, jadi di mobil ini tuh yang gua rasain tuh, ya walaupun sebenarnya ini nggak berubah banyak ya sama yang generasi pertamanya atau yang ya sebenarnya ini masih satu generasi, maksudnya sama sebelumnya ini memang nggak ada perubahan yang terlalu banyak. Dia lebih kepada kayak kosmetik sih kalau boleh dibilang gitu. Cuma ternyata enggak loh, maksudnya ternyata banyak hal-hal positif lain yang gue temuin di mobil ini tuh dirasakan tuh lebih enak gitu loh. Kayak pertama bandingan suspensi dia tuh jadi kayak lebih halus gitu loh. Peredamannya itu lebih well built lah gitu. Terus ya mungkin bagi para pemilik Rocky sebelumnya tahu lah ya bagian ini tuh suka goyang-goyang gitu kan. Nah ini tuh sekarang dia solid gitu dan nggak goyang-goyang lagi. Jadi memang ya good job sih Daihatsu ini meningkatkan kualitas produksinya juga jadi lebih baik ya. Jadi kerasa di mobil tuh jadi kayak lebih well built lah, jadi lebih enak dan lebih kerasa mahal sih. Itu yang gue rasain. Kalau dari sisi suspensi kenyamanan gimana Li perbedaannya? Suspensi yang gue rasain sih dia ngayunnya lebih diem sih. Nah yang lama itu ini gue nggak tahu ya apa ini perasaan aja apa enggak. Cuma yang gue rasain itu sekarang dia ini kan jalan peak tuh kan kalian tahu lah ya karena banyak konblok, banyak jembatan, agak bumpy gitu kan. Nah sedangkan di mobil ini tuh enggak. Jadi di mobil ini tuh ketika lewat jeglukan sekali tuh cuma ngayun sekali jedek gitu doang. Jadi kayak nyaman aja sih gitu. Jadi memang gue rasain walaupun mungkin nggak di state sama Daihatsu ini ada improvement di suspensi, tapi gue ngerasain mobil ini lebih well built ketimbang yang lama gitu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu di depan ini kita sedang apa nih? Disuruh foto dulu. Foto ini. Nanti foto-foto Ibu giliran foto. ya Mas, nanti itu ada isi-isinya di Instagram. Oke, ini seru banget. Jadi kita tuh lagi ada di sebuah jembatan di salah satu peak 2. Di sini tuh kita untuk melakukan foto challenge. Ini adalah satu activity yang dilakukan sama tim Daihatsu dalam rangkaian acara ini. Ini seru banget sih. Jadi kita ngambil di sana gitu. Coba ya, ntar kita cari ide dulu nih. Gila, ganteng banget guys ini fotonya si Rocky. Oke guys, jadi kita sudah menyelesaikan challenge yang pertama, which is adalah foto di mobil, foto mobilnya, selfie segala macam untuk dipost nanti di sosial media. Dan kita sudah dapat clue ke tempat keduanya itu apa guys, gitu. Tadi kita sudah berhasil menjawab dan jawabannya adalah hewan tersebut adalah sebuah naga. Lanjut, kita jalan ke sana. Let's go. Tapi dua pahlawan bangsa, kami terpajang di mata uang tertinggi di Indonesia. Soekarno-Hatta. Oh, kita ke landmark Soekarno-Hatta guys. Tadi ada guys. Oke. Jadi tadi sudah dikasih kuis sama timnya. Kita harus ke suatu tempat. Oke, let's go, kita menuju ke landmark Soekarno-Hatta yang ada di peak 2. Sudah sampai di landmark Soekarno-Hatta. Kita akan coba tanya ini challenge-nya apa di sini. Kita akan coba cari tahu. Tinggi apa? Biasanya kan video shoot sama patung. Oke. Oh, join kan. Ya. Oke. Jadi kurang lebih harusnya challenge-nya sama kayak di jembatan tadi, guys. Di sini karena sebuah lensa video. Ya, kita terserah video atau foto, ini akan jadi sebuah konten gitu. Mobil harus begini harus apa setelah itu ya? Ya, setelah. Oh, Oke. terserah. Mobil kita taruh depan patung aja gimana? Kita naikin ke trotoar. Jangan dong. Jadi gini dong, lu ambil dari kiri. Ya. Terus kayak kan ini kan kayak menyapa kan. Ya. Mobilnya di sini ke depan sini. Oke. Ya, 3 menit. Oke. Padli, parkirin. Kita udah punya konsep, kita akan seperti apa dengan si mobil Rocky yang warna merah. Ini kece sih mobilnya harusnya. Gila. Pas banget ya, merah, bendera merah putih Bapak Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Oke. Parkir dulu. Waktu terus berjalan. Dalam waktu 4 menit. Lihat hasilnya. Jadi tadi kita tuh difotoin. Ini hasilnya guys.
Harusnya sih bagus ya. Iya. Bagus. Oke, lanjut kita ke krunya untuk nanyain challenge berikutnya apa? Mana ya? Mas Eka. Mas Eka. Apa Mas Eka nextnya? Dulunya itu adalah supermarket Jepang Supermarket Jepang. yang lagi hits di Peak 2. Oke, yang lagi hits supermarket Jepang yang lagi hits di Peak 2 apa? Supermarket yang Dulunya sedikit lagi. Dulunya Superman. Superhero. Nice. Hero guys. Bukan. Oh bukan. Superhero. Oh ada namanya superhero. ada. Gue nggak tahu guys. Superhero. Oke, lanjut. Belanja ya? Lanjut. Oke, ini challenge terakhir. Masih ada satu. Oke, udah di stempel ya? Oke. Yuk, gas. Oke, guys. Namanya beneran ya, superhero pakai I ya, superhero. Oke, ternyata namanya superhero. Kali ini ganti driver. Oh ya lurus. Yang di depan sekarang Fadli. Ya Pani, so ini nih super. Bo, ini ternyata superhero-nya, guys. Lucu banget tempatnya ya. Belanja. Oke. Untuk challenge belanja hari ini, aku akan kasih per orang 300.000. Oke. Per orang 300.000 akan membelanjakan minimal 5 barang. Minimal 5. Di mana tiap individunya, setiap orangnya itu barang yang bentuknya nggak boleh sama jenisnya. Oke. Tapi kalau misalnya masnya sama masnya barangnya mau sama, nggak apa-apa. Oke. Per orangnya nggak boleh sama jenis, misalnya sopa sama beras tapi beda merek itu nggak boleh. Oke. Susu misalnya susu nutrition black cuman beda rasa tapi sama-sama kaleng itu nggak boleh. Oke. Harus yang benar-benar berbeda. Merek nggak boleh sama, jenis nggak boleh sama. Ya, untuk per orangnya ya. Per orangnya siapa? Untuk nominalnya yang harus dikeluarkan adalah tidak boleh kurang dari 450.000. Kalau kurang dari 450.000 atau lebih dari 300.000 itu akan tidak dapat saya. Sedekat mungkin lah. Bilang Ya, pokoknya jangan belar 850. Rian, waktu belajarnya adalah Lebih dari 3.000, minimal 5. mulai masuk dari sini Minimal 5. sampai tiba di kasir. Let's go. Oke, kita sudah kembali ke mobil Rocky, New Rocky ini. Sekarang kita mau lanjut ke tempat berikutnya yang tadi kita sudah selesai belanja dengan nominal semepet mungkin dengan harga 300.000. Sekarang kita ke Aloha. Kita di sana ngapain kita juga belum tahu seperti biasa, tapi yang jelas belanjaan tadi sudah berhasil diangkut di belakang dan ternyata bagasi Rocky itu emang cukup lega ya. Iya. Tadi tuh masuk banyak banget sih barang kita berempat dengan belanja 300.000 masing-masing orang. Tadi ada yang beli Kenpel, ada yang beli beras, Ada yang beli Hot Wheels. ada yang beli Hot Wheels gitu kan. Hot Wheelsnya 1:1. Enggak Oh, dong. enggak. Mobil dong kalau kita banding satu. Oke, Suka begitu. jadi intinya tadi kita tuh setelah larian terus belanjaan kita masukin semuanya muat dan aman banget sih buat kalian yang pada mau belanja gitu terus masukin ke situ oke banget gitu. Oke, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya ya. Oke, lanjut ketemu beneran kanan kita. Terakhir ya Kak. Oke. Di sini kita punya pertanyaan. Ya. Pertanyaannya itu adalah orang mana yang sering jalan-jalan ke matahari? Orang mana Mana yang sering jalan-jalan? ke matahari? Ke matahari. Orang mana ya? Ada setan itu kayaknya. Department store. Tempat belanja. Orang mana tuh? Mana guys? Aduh. Apa ya nggak dapet lagi? Depok kali, Depok, orang Depok. Bekasi. Bukan. Negaranya. Jepang. Orang Jepang. Kan adanya di Jakarta. Orang Indonesia.
Iya. Orang Indonesia. Oh, gitu. Mesin itu kita terlalu overthinking. Kita terlalu berpikir keras, guys. Tapi cepet udah jalan. Stempel nanti bisa langsung di sana Pak. Di tempat finish ya. Oke, jadi apa? Balik lagi ke tikum awal. Oke. Isi lagi. Berarti ini udah mission complete semua. Mission grup 8. Udah komplit semua. Udah Bapak. Oke, berarti dengan kita berhasil menjawab pertanyaan orang mana yang kesuka matahari, orang mana yang suka ke matahari, itu udah rampung challenge-nya dan kita sekarang tugasnya tinggal balik ke Land's End. Lucy on the beach. on the beach. Oke, let's go Fadli. Nanti kejepit. Tadi ngasih tahu kalau misalkan bagasinya banyak, muat lega. Ya, tadi kita lupa ngambil footage karena terburu-buru. Sekarang kita udah sampai lagi di Lucy the Beach. Ini 5. Oke, Alexers. Dengan terakhir tadi kita belanja-belanja yang Ya, seru banget. seru banget, gila, Dan kita capek udah banget. sampai lagi di The Lucy by the Beach ini. Ini sudah berakhir Sudah berakhir. caranya. Kita tuh di sini tadi edukasinya dapat tentang mobil sendiri. Funnya Funnya dapat. dapat. Kita ada challenge belanja, terus Betul. yang irit-iritan tuh kan luar biasa ya. Biasa. Buat gue ini sangat seru banget. Thank you so much Daihatsu udah bikin ini. Acara yang keren banget. Keren banget. Gua happy-nya tuh nggak cuma masalah happy dibelanjain makan apa segala macam, tapi edukasinya juga dapat. Edukasinya dapat. Jadi setiap dari activity yang dilakukan, challenge yang dilakukan itu sangat mengedukasi kita, terutama tentang si modul Nokia Hybrid ini nih. Iya, Ada bentar ini. Oke, kita dikit kelihatan. Nokia Hybrid. Nokia Hybrid ini gitu. Oke, jadi untuk video ini kita tutup aja. Kita tutup dulu. Sampai di sini. Stay tune, jangan lupa nonton video-video Ya. Alex yang lain. Ya. Bye. Bye.